Halo semuanya, Assalamualaikum. Balik lagi macam biasa di video reaction saya kali ini guys, oke? Mudah-mudahan semuanya sehat selalu. Nah, kali ini saya mau tengok video tentang ini ya. Bukan biodiesel, inilah BBM jenis baru E5. Indonesia siapkan lahan 2,7 juta hektar untuk BBM jenis baru dan gula. Wah, bukan biodiesel tapi BBM jenis baru yaitu E5 ini ya, daripada tebu. Ada lagi yang baru ini ya, inovasi yang mau dikembangkan oleh Indonesia. Mantap. So, jangan lama-lama lagi. Mari sama tengok video ini. Let's go. Hai semuanya, Brazil adalah produsen bioetanol atau bahan bakar nabati terbesar di dunia. Buktinya, negeri Samba ini sudah mencampurkan bioetanol sebagai bahan campuran bahan bakar minyak atau BBM hingga 48%. Brazil memanfaatkan tebu sebagai salah satu bahan bioetanol yang diproduksi di sana. Volume produksi bioetanol dari tebu di Brazil sebesar 32 miliar liter di tahun 2023 yang lalu. Namun, tidak hanya tebu, Brazil juga memanfaatkan jagung sebagai bahan dasar bioetanol yang mana memproduksi bioetanol dari jagung dengan volume hingga 6 miliar liter. Maka dari itu, Presiden Jokowi sejak 2022 kemarin memerintahkan Bapak Erick Thohir untuk menggandeng Brazil untuk mencapai swasembada gula dan energi dalam 5 tahun ke depan. Dimulai dengan langkah nyata dengan menanam tebu, perluasan lahan hingga 700.000 hektar maupun modernisasi mesin pabrik gula di seluruh Indonesia. Salah satunya berlokasi di Mojokerto. Sebenarnya geng, saat ini Indonesia dalam kondisi fakta yang miris. Mengutip dari data BPS tahun 2023, Indonesia telah mengimpor gula sebanyak 5 juta ton lebih dari luar negeri. Padahal, dulu Indonesia adalah eksportir gula terbesar kedua di dunia. Tapi ya sudahlah, tak perlu bernostalgia atau bersedih-sedih. Sekarang, bagaimana cara untuk menuntaskan ketergantungan Indonesia terhadap gula impor? Nah, Presiden Jokowi telah menyiapkan sejumlah strategi. Yang pertama, bekerja sama dengan Brazil dalam menyiapkan bibit tebu varietas unggul serta menerapkan teknologi dalam menanam tebu modern, sehingga produktivitas tanaman tebu menjadi lebih baik dan hasil panennya juga meningkat. Sebab Brazil dinilai memiliki pengalaman yang baik dalam manajemen tebu dan pergulaan. Yang pertama, untuk mencapai kemandirian gula dulu geng, tentu pemerintah membutuhkan kerjasama yang baik antara para petani dengan pabrik gula. Hanya saja, saat ini mesin pabrik gula banyak yang harus dimodernisasi, karena banyak sekali pabrik gula saat ini masih menggunakan mesin usang, sehingga rendemen yang dihasilkan tidak maksimal. Dan memang, melihat hasilnya dalam setahun ini cukup memuaskan. Pasalnya, produksi tebu di Indonesia mengalami peningkatan, ya walaupun tidak secara signifikan. Mengutip dari data BPS, produksi tebu di Indonesia mencapai 2,27 juta ton pada tahun 2022. Sedangkan 2023 naik menjadi 2,41 juta ton. Artinya ya lumayanlah, naik sekitar 5,4% geng. Meskipun naik tidak secara signifikan, namun ini menunjukkan progres yang baik. Selain itu, pemerintah juga serius untuk menjamin dalam menerima hasil pertanian tebu dari petani. Nah, langkah nyatanya geng, menggabungkan 36 pabrik gula menjadi satu perusahaan, yakni PT Sinergi Gula Nusantara. Perusahaan ini dibentuk oleh Holding Perkebunan Nusantara PTPN 3, sehingga petani tidak perlu khawatir lagi nih untuk menjual kemana atas hasil panen tebunya. Penanaman tebu secara serempak ini juga dibarengi dengan hilirisasi tebu, bahkan secara khusus melalui siaran pers nomor 432 tahun 2022 tentang program bioetanol tebu untuk ketahanan energi pada 4 November 2022 kemarin. Program bioetanol ini dimulai dari penyempurnaan bioetanol dari tebu sebesar 5% atau disebut dengan E5 pada BBM. Kemudian akan ditingkatkan menjadi E10, E20, dan seterusnya. Program ini diharapkan tahun 2030 nanti hasil tebu di dalam negeri dapat memproduksi hingga 1,2 juta kiloliter bioetanol dan menjadi potensi percampuran BBM jenis minyak bensin. Sekali lagi geng, ini menunjukkan bahwa petani tebu tak perlu khawatir lagi dengan harga tebu yang akan anjlok karena oversupply.
Karena kebutuhan tebu, geng, sangat-sangat banyak. Selain untuk kebutuhan pangan, pemerintah juga menggunakan tebu untuk kebutuhan BBM. Saat ini, industri bioetanol tebu telah dimulai oleh PT Energi Agro Nusantara yang berlokasi di Mojokerto dan telah diresmikan oleh Presiden Joko Widodo. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, pada pagi hari ini saya nyatakan dimulai bioetanol tebu untuk ketahanan energi. Bioetanol yang dihasilkan oleh PT Energi Agro Nusantara memproduksi sekitar 7 juta kiloliter BBM jenis biogasolin atau E5. Angka itu masih jauh dari kebutuhan Pertamina, geng. Untuk memenuhi kebutuhan bioetanol nasional sebesar 350.000 kiloliter bioetanol per tahun. Artinya, dibutuhkan pembangunan sekitar 10 pabrik baru seperti ini di Indonesia. Saat ini, pemerintah juga telah menyiapkan 2 pabrik bioetanol baru. Lokasinya di Bojonegoro dan di Kediri, masing-masing berkapasitas 30.000 kiloliter per tahun. Nah, berita baiknya, geng. Perdana, akhirnya Indonesia benar-benar punya BBM bensin campuran tebu yang sudah resmi pada akhir Juli 2023 yang lalu. Indonesia secara perdana, geng, telah meluncurkan bahan bakar minyak BBM dengan campuran bahan bakar nabati bioetanol berbasis tetesan tebu. Bensin yang dicampur dengan bioetanol tersebut diberi nama Pertamax Green 95 yang dijual oleh PT Pertamina Patraniaga, Subholding Commercial and Trading Pertamina. Bensin yang merupakan campuran BBM jenis Pertamax RON 92 dengan bioetanol sebesar 5% atau E5 tersebut menghasilkan BBM yang dinilai lebih ramah lingkungan dan nilai oktan RON hingga setara 95. Sejak diluncurkan 24 Juli 2023 yang lalu, Pertamina resmi menjual Pertamax Green 95 secara komersial. Namun, untuk tahap awal, perusahaan baru menjualnya di beberapa stasiun pengisian bahan bakar umum yang hanya di 2 kota, yakni di Jakarta dan di Surabaya. Pada saat peluncurannya kemarin, harga BBM Pertamax Green 95 bioetanol dibanderol dengan harga 13.500 per liter alias non-subsidi. Namun akhir 2023 kemarin, BBM dengan campuran E5 tersebut dibanderol dengan harga 14.900 per liter, berlaku di Jakarta dan di Surabaya. Kenapa naik? Hal ini karena mengikuti pergerakan harga minyak dunia, geng. E5 juga dikabarkan akan merambah ke Pertalite. Artinya, pembelian BBM subsidi jenis Pertalite rencananya akan dibatasi, geng, pada tahun 2024 ini. Penerapannya tinggal menunggu revisi peraturan Presiden nomor 191 tahun 2014 tentang penyediaan dan pendistribusian. Nah, pertanyaannya nih, tebu akan dijadikan BBM pengganti Pertalite. Nah, bagaimana untuk stok gula? Apakah aman? Menurut Asosiasi Gula Indonesia, meyakini tidak bakal ada tumpang tindih kepentingan antara penggunaan tebu untuk kebutuhan produksi pangan dengan kebutuhan energi. Karena, geng, pada dasarnya pemerintah sudah memiliki 2 rencana yang berbeda untuk mewujudkan swasembada gula demi ketahanan pangan dan pengembangan biofuel demi ketahanan energi. Perbedaan rencana itu tertuang dalam 2 dasar hukum yang berbeda. Yang pertama nih, swasembada gula termaktub dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang percepatan swasembada gula nasional dan penyediaan bioetanol sebagai bahan bakar nabati. Sedangkan pengembangan biofuel didasari oleh Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Satuan Tugas Percepatan Swasembada Gula dan Bioetanol di Kabupaten Merauke, Provinsi Papua Selatan. Artinya, geng, pembentukan Satgas berdasarkan Kepres Nomor 15 Tahun 2024 bakal diiringi dengan penyiapan lahan seluas 2 juta hektar dengan melibatkan banyak pihak. Salah satunya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral atau SDM. Dengan demikian, investor yang berhubungan dengan BBM, seperti Pertamina misalnya, akan terlibat dalam rencana pengembangan biofuel milik pemerintah. Jadi nih, gampangnya lah bro ya, bahasa sederhananya nih, tebu untuk kebutuhan BBM itu hasil menanam baru, bukan mengambil dari stok tebu untuk kebutuhan pangan, seperti itu. Nah, mari kita dukung dan doakan. Semoga program ini lancar, utamanya dalam pengembangan tanaman tebu dulu. Karena jika bahan bakunya sudah ada,
langkah selanjutnya akan semakin mudah, geng. Semoga informasi ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa. Jadi ini dia bioetanol gitu ya dari tebu ini. Sudah ada juga gitu kan dia punya hasil campurannya itu sebanyak 5% gitu ya. Bioetanol daripada tebu ini. Ternyata boleh gitu ya menghasilkan BBM dari campuran tebu gitu ya. Luar biasa, mantap ya ini dia. So, terima kasih banyak sebab kamu sudah menonton video ini. Jangan lupa macam biasa untuk support channel saya dengan subscribe, like video ini, dan jangan lupa untuk komen juga, oke? Terima kasih banyak dan kita jumpa lagi di video seterusnya. Assalamualaikum.